Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Lestianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran linguistik yang seperti yang sudah kita ketahui, aliran-aliran linguistik dibagi menjadi beberapa bagian. Simak penjelasannya di video ini. Aliran tradisional. Aliran ini membahas tentang tata bahasa. Di dalam aliran ini ada dua cara berpikir, yaitu normatif dan preskriptif. Pandangan normatif yaitu tata bahasa dipandang sesuai dengan norma, tata asas, hukum, dan aturan. Sedangkan pandangan preskriptif yaitu tata bahasa dipandangkan dari kegramatikalan berdasarkan bahasa yang baik, kaidah bahasa dipandangkan benar atau salah. Tokoh dari aliran ini yaitu Plato sebagai seorang guru dan Aristoteles sebagai murid. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu senang mengikuti pola tertentu. Patokan utama semua tata bahasa adalah bahasa Latin. Berpatok pada pemikiran logika. Senang dengan definisi. Huruf dan bunyi dianggap sama. Kontribusi dalam aliran yaitu membedakan kata berdasarkan gender, menunjuk pada laki-laki, menunjuk pada perempuan, tidak menunjuk ke arah keduanya atau netral. Teori struktural. Teori struktural mulai berkembang pada abad 20 atau tepatnya tahun 1916. Pada tahun tersebut, Ferdinand de Saussure memperkenalkan aliran struktural melalui bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Buku tersebut menjelaskan tentang pokok-pokok teori struktural atau linguistik modern. Kehadiran karyanya membuat Saussure disebut sebagai bapak strukturalisme atau bapak linguistik modern. Saussure meyakini bahwa tiap bahasa pada bagian tertentu merupakan sistem hubungan yang terpadu dalam kajian bahasanya. Saussure membedakan antara langue, parole, dan langue. Langue adalah bahasa tertentu, misalnya bahasa Prancis, Inggris, Indonesia, atau bahasa Itali. Sedangkan parole adalah logat, ucapan, atau perkataan. Sementara langue berarti bahasa secara umum. Transformasional. Aliran transformasional ini dipelopori oleh Chomsky. Avram Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Aliran transformasional merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan. Nama yang dikembangkan untuk model tata bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky ini adalah transformasional generatif grammar. Tetapi dalam bahasa Indonesia lazim disebut tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Setiap tata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu sendiri harus memenuhi dua syarat. Aliran struktural kemudian bercabang di Eropa, Amerika, Australia, dan dari Australia sampai ke Indonesia. Di Eropa dibagi menjadi dua, yaitu aliran Praha dan aliran London. Aliran Praha atau Prague Circle. Secara garis besar, aliran ini masih dalam lingkup struktural, walaupun tidak
strukturalisme tulen sebagaimana ajaran Ferdinand de Saussure. Tokoh yang berpengaruh pada aliran ini yaitu Prof. Willem Matthies, R.O. Jacobson, Nikolai Sergeyevich Trubetskoy. Ciri-ciri yaitu membahasa bahasa secara lebih komplit atau tuntas, hanya tertarik pada kajian bahasa secara sinkronik, mengadopsi konsep langue dan parol, mengkaji bahasa mulai dari unsur yang terkecil. Kontribusi pada aliran ini yaitu membedakan fonetik dan fonologi, menggunakan istilah fonem, memperkenalkan teori oposisi otonom, istilah morfoneik, dan istilah tema-tema, memperkenalkan 3 fungsi bahasa. Lalu aliran London juga berkaitan dengan aliran struktural. Aliran London juga dikenal dengan aliran Weir karena diambil dari nama tokoh utamanya, yaitu aliran ini terkenal dengan fonologi prosodinya. Tokoh yang berpengaruh pada aliran ini yaitu John Rupert Weir. Pada aliran ini menitik beratkan perhatiannya pada bidang fonetik dan fonologi atau fonemik. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu Weir dan Bloomfield hampir mirip pemikirannya, sama-sama behavioristik. Jika Bloomfield behavioristiknya murni, sedangkan Weir lebih ke sosio-behavioristik. Terpengaruh Malinowski dalam studi hubungan bahasa dan konteks situasi, sangat memperhatikan komponen sosiologis. Dalam telaah bahasa, linguis Inggris lebih suka penerapan daripada teori. Mereka juga menyukai fonologi. Kontribusinya pada bidang fonologi yang dikenal dengan fonologi prosodi, yaitu istilah segmental dan suprasegmental, mengembangkan telaah konteks situasi, mengembangkan teori sanding kata. Di Amerika terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. Aliran ini membahas bahasa, pikiran, dan budaya. Hipotesis Sapir-Whorf memiliki 2 isi yaitu determinitas bahasa dan relativitas bahasa. Determinitas bahasa adalah struktural bahasa mempengaruhi atau menentukan jalan pikir penuturnya. Sedangkan relativitas bahasa adalah bahasa mencerminkan cara hidup. Dan cara berpikir penuturnya. Tokoh pada aliran ini yaitu William von Humboldt, Edward Saphir, Benjamin Lee Ward. Di Australia terkenal dengan aliran Halliday, bisa disebut Sidney Churchill. Aliran ini membahas SFL, Systematic Functional Linguistic, yaitu ilmu bahasa yang mengkaji pemulihan bentuk bahasa pada konteks penggunaannya. Aliran ini disebut aliran Halliday karena tokoh utama dari aliran ini adalah Mark Halliday. Beliau terinspirasi dari aliran Praha. Ciri-cirinya yaitu memperlihatkan aspek sosial kebahasaan, mengakui pentingnya pembedaan langue, dan parol. Bahasa merupakan fenomena sosial yang tercermin dari penggunaannya. Tidak tertarik pada kesemetaan bahasa, tetapi pada ciri dan variasi bahasa. Kontribusi aliran ini yaitu mengenalkan 7 fungsi bahasa, mengenalkan gradasi,
Kegramatikalan suatu kalimat, mengenalkan 3 tataran utama dalam bahasa, membagi konteks dalam teks menjadi konteks budaya dan situasional, mengenalkan pembagian metafungsional bahasa yang menjadi dasar dalam telaah bahasa. Aliran ini sangat berpengaruh di Indonesia.